Padahal kita tahu Madura dikelilingi sumber migas yang luar biasa. Luar biasa, betul. Dan sumber daya manusianya juga luar biasa. Dalam satu lingkup sebuah kepulauan ya. Jadi sudah bisa lebih mudah. Mestinya menurut saya itu lebih mudah dengan merevisi undang-undang. Tadi bahwa tahun 2014 lalu Pak Prabowo pernah berjanji kepada masyarakat Madura bahwa Madura harus jadi provinsi. Ya, benar. Dan sekarang Pak Prabowo ditakdirkan menjadi pemimpin Indonesia. Ya, mudah-mudahan tidak lupa menepati janjinya. Pada janjinya. Nah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura kembali lagi dalam program Catatan Pena. Kali ini kita akan membahas sedikit berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya kita fokus pada pembicaraan tentang pilkada, sekarang ini kita akan membahas tentang Madura Provinsi, yang mana diskusi tentang perjuangan ini mulai hangat kembali ketika Aliansi Jurnalis Pamekasan mengadakan musyawarah tokoh Madura yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional asal Madura, kemudian membahas bagaimana nasib Madura Provinsi. Sudah hadir di studio Klik Madura Bapak Haji Taufikur Rahman. Beliau ini bukan orang baru ketika membahas tentang Madura Provinsi. Beliau ini berjuang sejak lama dan sampai hari ini masih dalam satu komando perjuangan Madura Provinsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Riki. Sehat, Engki. Sehat, lama tidak ketemu. Lama tidak ketemu. Beliau ini selain aktif di organisasi Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, beliau ini juga seorang politisi di mana jaringannya bukan hanya sekedar di regional atau lokal, tapi juga sampai ke nasional. Insyaallah. Pak Haji Taufik, sebenarnya perjuangan Madura Provinsi ini dimulai sejak kapan dan kemudian apa yang menyebabkan masyarakat Madura ini ingin memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur? Ya, terima kasih Mas Riki. Pertama, ketika saya duduk di DPRD Kabupaten Pamekasan, banyak dari kalangan-kalangan masyarakat Pamekasan terutama dan Madura pada umumnya bahwa kita ini di Madura banyak kabupaten yang sebenarnya juara peringkat kemiskinannya itu di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Dan di bawah dan terus. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini tidak meningkat. Padahal kita tahu Madura dikelilingi sumber migas yang luar biasa. Betul. Dan sumber daya manusianya juga luar biasa. Jadi sumber alamnya seperti tembakau, garam dan sebagainya ini yang memiliki Madura secara khusus gitu. Artinya kalau dilihat dari sumber daya alam yang ada, mestinya Madura tidak miskin. Mestinya tidak termiskin di Jawa Timur. Bukan hanya termiskin di Jawa Timur begitu. Padahal kita banyak menyumbangkan migas. Migas di Jawa Timur yang menopangnya adalah Madura. Betul. Termasuk juga cukai tembakau juga kan yang menumpang banyak juga dari Madura juga. Tapi kemudian masyarakat Madura tidak menikmati menjadi masyarakat yang lebih sejahtera dari daerah lain di Jawa Timur gitu. Artinya perjuangan Madura Provinsi ini memang betul-betul berangkat dari kesejahteraan itu. Benar. Selain mungkin pertimbangan sosial, budaya, dan sebagainya itu sebagai pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya sangat menguntungkan ketika Madura menjadi sebuah provinsi. Begitu. Perjuangan ini sudah sejauh mana, Pak Taufik? Sebenarnya sudah ketika saya duduk di DPRD itu dari awal 2010 ada semacam atau teman-teman ada impian untuk bagaimana Madura provinsi. Kemudian 2014 ketika sampai menjelang pemilu dan bahkan Madura dijadikan semacam
sebagai target agar berikutnya Madura harus provinsi. Oke. Termasuk juga Pak Prabowo menjanjikan Madura nanti provinsi, yang apa yang disampaikan oleh Pak Ahsanul Kossasi, pejuangnya waktu itu, waktu beliau masih 2014 ya? 2014. Artinya 2014 ketika Pak Prabowo mencalonkan sebagai presiden sudah menjanjikan Madura ini nantinya akan jadi provinsi. Kalau saya presiden nanti provinsi begitu. Ini kemudian menjadi harapan masyarakat Madura. Karena memang itu yang diimpikan oleh orang Madura agar bisa mengatur dirinya sendiri biar tidak menjadi daerah termiskin di Jawa Timur. Di Jawa Timur, siap. Seperti yang kita ketahui Pak Taufik bahwa pada tahun 2015 masyarakat Madura waktu itu mengajukan judicial review ke Mahkamah. 2017 ya? 2017 mengajukan judicial review dan kemudian MK kemudian tidak mengabulkan. Iya, betul. Nah, pasca itu sepertinya mulai redup perjuangan-perjuangan ini. Ya. Kenapa? Ada apa? Saya kembali sebelum 2017, 2015 saya sudah masuk menjadi anggota panitia persiapan pembentukan Provinsi Madura. Karena saya memang sangat menginginkan Madura menjadi provinsi, sehingga salah satu cara untuk agar kita bisa membentuk provinsi dengan menguji pasal, kalau tidak salah pasal 3435. Iya, Undang-Undang 23 tahun 2014 ya. Undang-Undang nomor 14. Karena di situ syaratnya harus 5 kabupaten atau kota, 5 kabupaten kota. Nah, ketika untuk mengajukan itu kita berjuang luar biasa. Dari satu persatu anggota, saya minta tanda tangan. Mungkin Mas Franky tahu waktu itu. Iya, saya minta tanda tangan untuk sama-sama siap. Tanda tangan semua. Artinya sepakat untuk mengajukan semua itu anggota Dewan waktu itu sepakat. Bukan hanya di Pamekasan. Di kabupaten kita menyuarakan juga, Dewannya juga sama. Menandatangani agar menguji materi. 4 kabupaten? 4 kabupaten semua DPRD-nya. Termasuk Bupati waktu itu? Termasuk Bupati itu sebagai penggugat. Jadi DPRD, Bupati juga penggugat terhadap pasal itu. Dan ya sayangnya memang ditolak oleh MK karena syarat ataupun menurut Ketua MK itu syarat 5 atau jumlah berapapun itu tidak melanggar Undang-Undang Dasar. Iya, tidak melanggar Undang Dasar, itu tergantung. Dan itu kapasitas jumlah berapapun, baik 5, baik 6 nanti disyaratkan, itu sudah menjadi undang-undang yang merupakan kesepakatan semua seluruh anggota DPR dan presiden pemerintah waktu itu. Jadi tidak menjadi melanggar undang-undang sama sekali. Jadi sehingga MK tidak punya kewenangan untuk membatalkan itu. Yang bisa adalah yang merubah harus DPR sendiri dan pemerintah undang-undang itu persyaratan. Dan sebenarnya syarat 4, 5 itu menurut saya sebagai pribadi bukan langsung mutlak, misalnya 4 syaratnya, tidak mutlak yang 4 kabupaten harus menjadi provinsi, bukan, tetap ada penilaian atau screening di DPR juga. Betul. Layak enggaknya, bahkan yang 4 kabupaten pun lebih layak kadang-kadang daripada yang 8 kabupaten. Karena sifat karakteristik geografisnya dengan juga nilai ekonomisnya juga dengan penduduknya, demografinya, kan itu sebenarnya bukan menjadi syarat yang harus dipasarkan di undang-undang. Termasuk Madura. Termasuk, apalagi Madura dalam satu lingkup sebuah kepulauan ya. Jadi sudah bisa lebih mudah. Mestinya menurut saya itu lebih mudah dengan merevisi undang-undang. Misalnya katakanlah syarat minimal 4 atau 5. Kalau 4 diberikan penjelasan di undang-undang itu, anggap dengan syarat 4-4-nya ada di dalam sebuah kepulauan. Catatan khusus. Jadi tidak semua kabupaten yang 4 bisa. Seperti Madura ini kan memiliki kekhususan lah ya. Pulaunya sendiri, punya bahasa sendiri, terus kemudian punya sumber daya alam yang luar biasa. Mestinya bisa dong Madura menjadi provinsi. Mestinya seperti itu. Budayanya khas, bahasanya juga sendiri, juga ada di sebuah letak geografis yang sangat sendiri, lebih memudahkan untuk atau efektif dan lebih efisien dalam pelayanan publik kepada masyarakat Madura. Dengan menjadi provinsi. Dengan menjadi provinsi. Madura bukan Jawa, Pak Cito.
Ya bukan, beda. Madura yang Madura. Madura. Tas ada Madura. Nah, itu ada kekhasan. Iya, iya. Ya gitu Tretan Klik Madura. Madura ini bukan Jawa, makanya Madura harus menjadi provinsi tersendiri, berpisah daripada Jawa Timur, Ya, kan begitu ya. betul. Karena kita memiliki daerah tersendiri yang terpisah dengan Jawa, kita memiliki bahasa sendiri, kita memiliki budaya yang kaya sekali, kita juga memiliki sumber daya alam yang kaya sekali. Ada falsafah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Apa itu Pak Cito? Bepak bepuk guru Guru ratoh. ratoh. Nah, itu yang budaya itu yang benar-benar kita harus taat pada orang tua, kepada guru, Betul. kepada ratoh ini pemerintah lah, Pemimpin, ya. pemimpin. Begitu itu yang budaya Artinya itu melekat di Madura. dari segi hal lain-lainnya ini Madura sudah sangat layak. Sangat layak Tinggal ditinjau dan- undang-undang itu Ya, yang menjadi benar. pengganjal ya. ya. Pasca 2017 tidak dikabulkan Ya, oleh betul, Mahkamah dikabulkan. Konstitusi. Benar, benar. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan PNP 3M? Ya, akhirnya banyak ada beberapa wacana ingin melakukan pemekaran di kabupaten. Oke. Ada yang jadi kota ataupun menambah kabupaten baru, banyak sekali sehingga timbul semacam pemikiran-pemikiran yang menurut saya semakin merumitkan keadaan. Pak Mahfud MD mengatakan kalau Madura ingin menjadi provinsi harus ada nambah satu kabupaten, minimal 7 tahun. Waktunya itu 7 tahun. 7 tahun dalam menambah kabupaten itu. Waktunya kalau bisa menambah pemekaran ini ya. Kabupaten 7 tahun. Ini kalau dimulai dari sekarang aja belum apa-apa. Iya, 7 betul. tahun. Setelah itu 7 tahun itu ada anggap proses evaluasi percobaan sama 3 tahun. Ngajukan lagi tuh ya belasan tahun sampai kita tidak kurang tahu sampai mungkin rumit. Itu Yang paling sekedar memekarkan kabupaten. yang paling mudah ya revisi undang-undang itu. Iya, betul. Itu makanya 8 anggota DPR RI. dari Madura harus memperjuangkan itu. Mhm. Harus berani menyampaikan, harus revisi undang-undang, masukkan ke prolegnas. Kalaupun tetap harus ada kecuali ada pengecualian di catatan nanti di undang-undang kalau bisa kecuali dalam satu tempat kepulauan misalnya. Mhm. Itu kan hanya menambah. Kalau tidak bisa menambah ataupun malas untuk merevisi karena mungkin secara keuntungan kurang bagus ataupun juga tidak didukung oleh semua kalangan. Ya, satu-satunya kita hanya berharap kepada presiden. Presiden. Tinggal aja membuat perpu aja sudah selesai. Selesai ya. Karena masyarakat Madura sangat menginginkan sudah selesai. Dan kuncinya Pak Prabowo. Nah, kuncinya Pak Prabowo untuk Seperti yang dijelaskan Pak Taufik tadi bahwa tahun 2014 lalu Pak Prabowo pernah berjanji kepada masyarakat Madura bahwa Madura harus jadi provinsi. Ya, benar. Dan sekarang Pak Prabowo ditakdirkan menjadi pemimpin Indonesia. Ya, mudah-mudahan Tidak lupa menepati janjinya. pada janjinya, betul. benar. Apa yang akan dilakukan Pak Taufik ini dengan kawan-kawan? Ini Pak Prabowo sudah tidak punya alasan lagi dong Ya, untuk benar. Saya harus menyampaikan kepada sementara kalau tidak bisa secara langsung ke Pak Prabowo, kepada elit-elit partai saya juga menyampaikan bahwa Madura dulu Pak Prabowo ketika 2014 pernah berjanji Madura harus menjadi provinsi. Kalau saya menjadi presiden, Madura itu menang 3 kali loh, bukan 2 kali seperti yang 3 kali di Madura sampai 2024 sekarang kan menang. Betul. Madura secara umum Madura. Betul. Hanya Pamekasan Tapa mungkin yang kalah tipis kan dia. Tapi Justru secara umum, kemenangannya mutlak. nah, Oke. 3 kali menang berturut-turut dan itu ya mestinya ya memang harus Ada belas ada budi belas lah. budi lah kepada Madura karena Iya. bagaimanapun Madura bisa lepas dari ketermiskinan di Jawa Timur satu-satunya adalah Harus jadi harus provinsi. jadi provinsi kan berarti yang termiskin di Jawa Timur nanti mungkin mohon maaf Betul. Probolinggo itu tidak ada lagi Madura ini tinggal Sudah jadi provinsi sudah jadi sendiri. provinsi. Nah, itu Iya, iya. lepas secara instan tinggal bagaimana Madura kita kata Pak Ahsanul Osasih ketika tahun 2021 menyampaikan dana bagi hasil migas Madura itu bisa 4T. 4T Per tahun ya. per tahun. Sedangkan APBD Jawa Timur saat ini 2024 33,2 T kalau tidak salah. APBD-nya APBD secara total Jawa Timur ya. dengan 38 kabupaten. Bagaimana kuenya mau terbagi dengan bagus. Sedangkan Madura cukup dengan bagi hasil migasnya aja sudah 4T. Di lain dengan cukai, bagi hasil cukai. Cukai ini Madura ini
perusahaan rokok sudah banyak berdiri, tidak menutup kemungkinan sumbangan cukai kita kepada pemerintah bisa 2T tiap tahun. Luar biasa kalau memang diurus, makanya berdirinya pabrik-pabrik rokok dan sebagainya harus dipermudah, didukung dan oleh pembinaan yang baik. Alhamdulillah pemerintah seperti mendirikan kawasan industri hasil bakau misalnya dan sebagainya, itu sebuah upaya. Itu sebenarnya persiapan nanti saya memimpikan Madura menjadi sebuah provinsi dan kita juga menyumbang kepada pemerintah, tetapi hasil terbesarnya untuk Madura juga. Kalau sekarang kita menyumbang migas dan bagi hasil migas ke Jawa Timur luar biasa, tapi nanti dibagi rata dengan 38 kabupaten yang kadang-kadang kabupaten banyak yang tidak menghasilkan migas juga. Iya, minta sumbangan ke daerah yang termiskin ini. Kan begitu, secara akal kan tidak logika kan. Tidak logis. Nah, termasuk cukai. Kita misalnya nanti dengan berdirinya banyak pabrik-pabrik rokok yang menyumbang cukai kepada, masa kita bagikan dengan yang orang bukan daerah yang sudah kaya lah, yang lebih kaya dari Kabupaten Madura. Karena Madura ini berdasarkan data BPS Jawa Timur, Sampang di peringkat pertama termiskin, kemudian disusul Bangkalan, disusul Sumeneb, kemudian nomor 7-nya baru Pamekasan. Artinya kita tetap menjadi kawasan termiskin di Jawa Timur, kan begitu. Dengan menjadi provinsi, keuntungan-keuntungan banyak sekali untuk masyarakat Madura. Tentu saja banyak. Yang pertama, kemudahan-kemudahan yang seperti saya sampaikan tadi, efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada publik lebih dekat, lebih cepat. Percepatan kepada nanti ada pemerintah provinsi Madura gitu ya. Misalnya, tentu perangkat-perangkat pemerintahnya juga akan lebih merata di sekitar ya Pamekasan dan sekitarnya lah. Lebih cepat begitu, baik dari kepulauan langsung ke ibu kota provinsi, katakanlah lebih mudah, tidak lagi menyeberang lagi dan juga yang saya sampaikan tadi kemungkinan percepatan pembangunan lebih cepat. Madura, orang Madura kalau sudah tidak mau kalah insya Allah dengan provinsi lain, jangan-jangan kekhawatiran dari provinsi induk kalau Madura lepas mereka akan terkurangi sumbangan bagi hasil minimal dari migas saja sudah berkurang. Kemudian dari cukai juga akan berkurang. Selain nanti bisa bukan hanya hilirisasi nikel saja, hilirisasi tembakau, pabrik-pabrik tembakau, hilirisasi garam, pabrik-pabrik garam juga ada di Madura. Harus diproduksi di sini nanti. Itu yang menghasilkan adalah kita. Nilai jualnya garam juga akan tentu saja meningkat kalau kita memiliki pabrik-pabrik sendiri di sini. Itu sebuah keuntungan yang luar biasa. Sekarang perdebatannya bukan di situ lagi. Yang jelas konsensus atau kesepakatan untuk mendirikan sebuah provinsi itu 2017 sudah dilakukan. Jadi itu sebuah dokumen resmi negara. Iya, betul. Tanda tangan semua itu sudah, kita tidak perlu mengadakan kongres lagi. Kongres seperti ada sekarang provinsi yang rencana provinsi yang lebih mendekati sebenarnya lebih karena persyaratan sudah lengkap, Pulau Sumbawa 5 kabupaten sudah. Tapi masih mengadakan kongres rakyat Pulau Sumbawa itu lebih besar cost-nya. Kita sebenarnya sudah soft ini sudah tanda tangan. Itu kan sudah representasi rakyat. Betul. Tanda tangan anggota DPRD, bupatinya keempat-empatnya menggugat juga, itu sudah luar biasa. Sudah selesai. Dokumen itu resmi. Tinggal eksekusi. Nih, tinggal satu titik. DPR RI mau merevisi itu atau presiden yang cukup buat lebih baik. Tapi saya kira tidak perlu perpu lah kalau DPR RI-nya memang sepakat. Layak. Urgensinya tidak harus presiden turun tangan, ini cukup dengan legislative review. Tapi kalau DPR RI-nya masih malas-malas, artinya tidak mau memiliki dukungan yang kuat, ya tentu kita harus berharap kepada satu-satunya kepada Presiden Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih. Iya, siap. Kalau melihat dari perjuangan Madura Provinsi ini, apakah DPR RI kita memberikan dukungan yang all out terhadap perjuangan ini, Pak? Karena kalau kita
coba kita telisik lebih dalam. Kita ini punya wakil rakyat yang memiliki jabatan luar biasa di DPR RI. Kita punya Pak Said Abdullah, Ketua Banggar. Ini yang ngatur anggaran di Indonesia ini. Terus kemudian kita punya Baidawi, dia wakil Badan Legislasi. Terus kemudian kita punya Willy Aditya, yang juga dia wakil Badan Legislasi. Artinya untuk legislative review ini sebenarnya tidak susah-susah amat. Sebenarnya Bagaimana menurut? Kalau memang memiliki goodwill, keinginan untuk membuat Provinsi Madura, mereka ada di pos-pos yang sangat luar biasa seperti yang disampaikan. Ada di Ketua Banggar, Pak Said Abdullah. Ada kemudian juga ada di Balik. Kalau memang undang-undang ini masuk ke Balik kan lebih mudah lagi. Pak Baidawi. Itu semua. Ada juga Pak Slamet Aryadi yang dari PAN, yang sebenarnya yang saya lihat dari semua anggota DPR RI yang sudah kemarin ada dan terpilih, saya harus objektif mengatakan Pak Slamet Aryadi sebenarnya yang kedengaran cukup suaranya getol ya. Cukup getol, walaupun beliau dari PAN, yang cukup getol memperjuangkan Provinsi Madura Provinsi. Tetapi kalau hanya satu orang, kalau 8 orang kedua-duanya kemarin rapat semua, ayo menghadap Pak Prabowo, kita dari Madura, lintas partai semuanya, sudah selesai ini barang, ini selesai, tidak ada yang sulit. Jika begini kan artinya kita tidak terlalu bisa banyak berharap terhadap anggota DPR kita ini, terutama dalam perjuangan Madura Provinsi. Maka satu-satunya jalan yang menemui Pak Prabowo. Apakah tokoh-tokoh masyarakat atau PNP3M ini akan berupaya untuk menemui Pak Prabowo? Oh ya, jelas lah. Kita sebagai anggota, termasuk anggota P3, PNP3M, ya tentu akan mendorong bahwa kita juga menginginkan itu dilakukan. Suatu waktu kami, mungkin nanti melalui ketua, tentu harus menghadap Pak Prabowo secara khusus dari Panitia Nasional persiapan pembentukan Provinsi Madura harus menghadap, minta waktu ketika beliau sudah dilantik nantinya. Jadi saya ada 2 sebagai kader beliau dan juga sebagai anggota PNP3M. Artinya kalau suara ini disuarakan oleh kader pasti lebih didengarkan dong. Insya Allah, karena kami tidak ingin Pak Prabowo menyisakan hutang janji kepada masyarakat dan juga Madura. Insya Allah periode kedua lebih dahsyat lagi suara untuk Pak Prabowo nanti. Kalau janjinya ditepati. Benar itu. Kalau janjinya tidak ditepati bisa ditinggal sama orang Madura ini. Wallahu a'lam. Tergantung gitu. Iya, betul. Pak Taufik, ini kan sekuat apapun suara dari rakyat ini, tetap butuh dorongan dari pemerintah kabupaten nantinya. Bagaimana melobi pemerintah di atasnya. Ini menjelang pilkada ini. Kira-kira calon kepala daerah kita harus punya visi yang sama enggak dengan keinginan masyarakat Madura ingin memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur? Harus nanti di visi misi mereka. Calon-calon ini pasti harus ditanyakan terkait ini. Saya minta untuk ditanyakan bagaimana pendapat calon bupati ini terhadap pemekaran Madura Provinsi. Dan kalau jawabannya agak jauh dari situ, artinya tidak menginginkan terjadinya provinsi, ya kita nggak usah didukung. Tidak perlu didukung gitu. Tidak perlu didukung. Iya, betul. Diawali dari partai saya sendiri, nanti calon-calon yang mau ke Gerindra siap nggak Madura aja, karena 4 bupati sebelumnya sudah tanda tangan sudah kandis untuk menggugat, berarti sudah siap. Sekarang ini harus sama persis. Mestinya pilkada pemimpin daerah selanjutnya ini lebih greget daripada sebelumnya. Benar itu. Ini kan sudah memiliki perjalanan yang cukup panjang. Mestinya bukan lagi berdiskusi bagaimana menjadi provinsi, tapi bagaimana mendesak pemerintah menjadi provinsi. Kan begitu, Pak. Karena kalau tidak segera, kita tetap nanti kalau sudah keran dibuka moratorium ini, mudah-mudahan segera dibuka. Kalah dengan Pulau Sumbawa. Bisa Sumbawa duluan. Sumbawa yang memang layak juga sih sebenarnya. Betul. Tapi sudah 5 kabupaten. Nah, sebenarnya banyak kita ketertinggalan ini, Pak Taufik. Saya juga sering terlibat dalam perjuangan Madura Provinsi ini.
kita punya angka 35 karena berharap provinsi ke-35 adalah Provinsi Madura. Tapi setelah pemekaran Papua, kita tidak 35 lagi. Iya. Jangan sampai kemudian kita kalah dengan Sumbawa atau dengan daerah-daerah lain yang juga ingin memekarkan, kan begitu. benar. Apa kira-kira yang mesti dilakukan ini, Pak Taufik? Ya, yang pertama tentu terus harus mendorong dan mengingatkan kepada wakil-wakil rakyat kita, termasuk kepada calon-calon bupati kita ini bahwa harus ada komitmen untuk melanjutkan perjuangan bupati-bupati sebelumnya. Semua kabupaten ini, 4 kabupaten, dan termasuk kepada anggota DPR RI yang segera dilantik sebentar lagi. Anggota DPRD kabupaten juga demikian. Anggota DPRD provinsi yang dari Madura juga harus memiliki komitmen untuk agar segera melakukan ini. Jadi kita semua bersinergi, suara rakyat dengan soft, tidak dengan mungkin gerakan anarki, gerakan-gerakan di lapangan dan sebagainya. Tapi perjuangan kita Madura patut diakui, cukup dengan tanda tangan, ya sudah, itu termasuk sudah konsensus. Iya, betul. Itu lebih soft, dan jadi langkah berikutnya seperti itu, termasuk yang tadi ditanyakan. Kita dalam waktu ketika Pak Prabowo nanti dilantik, mudah-mudahan P3M ini bisa ada menghadap Pak Prabowo, ada waktu untuk beliau menerima kita begitu. Iya. Bukan mengusulkan kita, menagih janji. Bukan mengusulkan lagi, Menagih janji. menagih janji kepada. Ini karena kebijakan ini bisa top down, Pak Ya, Taufik. benar. Artinya tanpa harus ada usulan lagi, kemudian Presiden menandatangani Perpu atau pembentukan provinsi, ini sudah jadi. Ya, benar. Ya, benar. Jadi kita sudah, langkahnya sudah jauh. Betul. Mungkin Mas Franky, saya tahu betul mengawal terus juga dalam sebagai jurnalis. Ini yang saya sangat mengapresiasi kepada Mas Franky. Mulai dari awal, karena saya sudah tahu, sering ditanya. Kita berbeda ini ya profesi, tapi perjuangannya sama untuk bercita-cita Madura menjadi provinsi. Ini kita harus bisa lepas dari predikat termiskin di provinsi Jawa Timur. Siap. Pak Taufik, terakhir, apa harapan ketika Madura sudah menjadi provinsi? Ya, kita mudah-mudahan diijabah ataupun hajat untuk menjadi provinsi terkabul ya. Harapan saya, kita harus membuktikan, rakyat Madura harus membuktikan bahwa Madura menjadi provinsi yang sukses, yang sejahtera. Kita insya Allah bisa membuktikan rakyat Madura. Saya tahu, kita juga tahu bagaimana karakter orang Madura. Tidak mau kalah kalau dalam hal kompetisi dengan provinsi-provinsi yang lain nantinya. Asalkan kekayaan-kekayaan ini yang ada di sekeliling Pulau Madura dan di daratan Pulau Madura, sumber daya alamnya yang luar biasa, kita bisa kelola dengan baik dan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat Madura. Jadi harapan-harapan saya itu mudah-mudahan ini menjadi kenyataan. Insya Allah saya yakin insya Allah, optimis Madura bisa. Dengan dibuktikan tadi dari mantan Ketua BPK Pak Hasanul Kossasi menyatakan bagi hasil migas Madura bisa 4T, itu beberapa tahun yang lalu, bisa 4T, itu dari sana saja. Kemudian cukai. Dan dari garam itu dari sumber daya alam. Kemudian juga tentu saja kalau Pak Prabowo menyampaikan bahwa Madura harus menjadi provinsi, tentu saja dengan dana perimbangan yang wajar, yang layak untuk Madura menjadi maju. Kita harus bahu-membahu. Orang-orang Madura yang di luar mungkin masuk menjadi investor di Madura, sudah menjadi provinsi, mungkin lebih banyak lagi nantinya ingin memajukan daerahnya sendiri. Dan Madura akan lebih sejahtera. Lebih sejahtera. Tidak ada kata lain selain Madura menjadi provinsi. Harus, itu wajib bagi kita. Madura harus menjadi provinsi sebelum 2029. Jangan lagi ada kata pemekaran kabupaten lagi. Sudah, kita kelamaan itu nanti. Oke. Desak Pak Presiden. Siap. Terima kasih waktunya Pak Taufik. Terima kasih Tretan Klik Madura. Kita akan terus mengawal, Klik Madura akan mengawal Madura provinsi ini secara
all out, karena bagaimanapun kita memiliki keyakinan yang sama bahwa Madura akan lebih baik, Madura akan lebih maju, Madura akan lebih berkembang, dan Madura akan lebih sejahtera bila mana Madura bisa menjadi provinsi tersendiri. Terima kasih sekali lagi Pak Taufik waktunya. Terima kasih. Akhiron, lillahi fi sabilil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.